wiwit umur kira-kira nggih 11 tahun mungkin, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun artinya sudah tidak bisa tidak bisa melihat secara sempurna. Itu tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa melihat tulisan sama sekali. Tidak bisa. Mohon maaf Gus, kemudian perjuangan nih panjenengan prosesnya bagaimana sampai kemudian panjenengan bisa menghafal Al-Quran 30 juz itu luar biasa. Padahal tadi dikisahkan panjenengan tidak bisa melihat tulisan sama sekali, bahkan sempat lumpuh dalam usia dini hampir 1 tahun. Itu ujian yang sangat luar biasa bagi anak seusia 11 tahun. Rintangan hambatan harus kita kalahkan. Kiai Ali Murtado, sosok kiai sederhana yang low profile, penghafal Quran meskipun ada keterbatasan secara fisik, secara penglihatan. Semenjak dini tidak membuat beliau putus asa untuk belajar agama, menempuh ridha Allah. Untuk saya pribadi, beliau adalah sosok guru yang saya kagumi dan menjadi panutan saya sendiri pribadi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dugi sak menika Yai menika tetap dinanti oleh umat, didoakan oleh umat, semoga diparingi umur ingkang panjang, umur yang berkah. Karena saya sendiri melihat bahwa umat itu sangat selalu mengharapkan tuntunan dari Yai. Ya tapi satu poin ya dari saya sendiri sing kula kagumi niku nggih nuwun sewu, Yai niku kan hafal Quran. Cara istilah menika istilah Indonesianya kan hafid, tapi kalau istilah mungkin qari dalam qari hamilul Quran ngeten nggih. Meskipun dengan keterbatasan fisik penglihatan nuwun sewu ya niki ngapunten nggih. Jadi menawi pertanyaan kula mboten mekenani atau tidak kurang pas. Mboten santai mawon. Yaitu dari secara fisik itu penglihatannya ada gangguan nih. Oh nggih. Kalau ngalami gangguan cara pandangan, penglihatanku wiwit umur kira-kira nggih 11 tahun mungkin, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun artinya sudah tidak bisa tidak bisa melihat secara sempurna. Membaca nggak bisa napa-napa. Cuman awal-awal durung separah nih. Tapi tidak bisa. Jadi mulai kelas 5 sampai naik ke kelas 6 3 bulan lah niku mulai kena. Berarti akhirnya membuat Yai putus sekolah ya untuk pendidikan. Hanya sampai kelas 6 awal. Baik secara diniyah maupun sekolah dasar. Kelas 6 entah itu sekolah dasar umum formal ataupun sekolah diniyah ala pesantren sudah putus secara total ya. Kami SD ya 3 bulan itu, terus ketika diniyah ya 3 bulan setelah naik kelas 6 kena penyakit itu. Itu tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa melihat tulisan sama sekali. Tidak bisa. Namun maaf. Awal-awal bisa dikit-dikit dokter. Mohon maaf, itu disebabkan karena apa? Ya. Tiba-tiba tidak bisa melihat begitu saja atau ada penyebab tertentu? Oh, tidak ada. Tiba-tiba memang ada semacam gangguan penglihatan. Ya. Terus sudah berusaha demikian rupa Abinul Kiram ya, Kiai Al Munawar. Dia berusaha supaya kula niku saged melihat seperti awal ya, secara sempurna kembali penglihatan seperti semula, tapi ya Masya Allah ya. Berbagai macam usaha mau ditampilkan malah setelah umur 12 tahun setelah saya sunat malah semakin parah karena setelah habis khitan niku khitan kelas
Oh, kelas ya, artinya sudah putus sekolah. Sudah putus sekolah terus Kemudian hitan, habis itu langsung malah lumpuh, nggak bisa gerak sama sekali, Masya Allah. baik kaki maupun tangan. Bahkan kula niku sempat diopnam teng rumah sakit selama 45 hari. Itu diopnam ya? Diopnam 45 hari. Sampai sekarang aku betul teng atas pindah-pindah ibarat di lingkungan bangsal ku pindah-pindah tiang terus datang di kumon 45 hari, 1,5 bulan kan jarang. Itu artinya lumpuh total, Yai sendiri nggak bisa jalan gitu ya? Nggak bisa. Ketika itu. Terus kula niku keluar saking rumah sakit niku ketika nembe sakit latihan lumpuh terus dinyatakan bisa pulang. Umur 12 tahun. itu udah bisa jalan belum? Belum. Baru pelatihan lumpuh, latihan ngadeg. Jadi untuk perkembangan salajengipun niku dilatih teng griya. Ngaten. Sudah demikian rupa ya ujiannya ya itu ya. Tapi gini Nun Sewu Yai. Akhirnya setelah Yai tadi yang disebutkan sakit mata, penglihatan ada gangguan, tidak bisa membaca, tidak bisa, akhirnya putus sekolah. Kemudian Yai bilang tadi sampai diuji di kondisi lumpuh. Setelah itu kan Yai bisa berjalan umur setahun kemudian 12 tahun kira-kira berarti ya? 13. Oh 13. Jadi sudah nggak ada kegiatan pendidikan sekolah secara formal ataupun sama sekali Mas Nuwanten. Ya. Nun sewu Yai, niki pertanyaan kula. Jadi kondisi Yai yang masih dini atau di masa-masa pendidikan kan teman-teman udah pada sibuk setiap pagi sekolah, terus pulang sekolah nanti biasanya kan duhur sampai rumah terus lanjut sekolah diniyah kan gitu ya. Jadi Yai cuma di rumah aja ya? Iya, di rumah. Di rumah aja. Memang bangkul mboten nganti mboten wani metu sing isine. So kepengin sekolah, kepengin ngaji, kene gak iso. Jadi merasa tertekan waktu itu. Merasa tekanan batin luar biasa. Mentalnya down ketika itu. Sempat down. Down secara diri tapi alhamdulillah mboten secara nampilan guys, secara eksternal gitu. Tapi tetap berupaya piye caranya aku bisa memperoleh tambahan ilmu niku wonten. Saya berupaya waktu niku kan belum semodern sekarang. Bisa saya ambil dari mana? Misalnya waktu itu lewat radio, kalau radio terus. Tapi radio selalu di damping saya, tapi dalam rangka ingin memperoleh tambahan ilmu. Misalnya ilmu apa itu ya? Ya macam-macam. Seluruh apa yang bisa saya ambil. Misalnya lagi waktu itu radio saya seneng-senengnya itu buka BBC London, suara Amerika, suara Australia gitu. Dari situ saya memperoleh banyak pengalaman dari situ. Baik, maksudnya artinya baik itu ilmu yang diajarkan di sekolah formal ataupun di dunia gitu ya? Iya. Nah, nanti dari radio itu ada semacam artikel-artikel lah itu saya gali. Nanti kalau ada lagi di BBC London yang waktu itu kan media sangat dibatasi misalnya informasi. Nah, kalau di BBC London seperti suara Amerika, Australia nggak ada batasan, jadi kita bisa. Itu kisaran tahun berapa ya? Sekitar tahunnya 82, 34. Oh iya. Belum ada listrik ketika itu ya? Belum ada. Jadi beda sekali pada zaman sekarang ya. Jadi keterbatasan dalam segala bidang gitu ya. Untuk belajar pun sudah dibatasi, apalagi ya dengan kondisi demikian pendidikan terputus karena keterbatasan juga karena fisik. Tapi alhamdulillah meskipun down, mental down, tapi tetap kita berupaya. Nah ini yang menarik, ini yang patut kita contoh untuk kalangan muda pada era sekarang ya Gus ya. Sangat menginspirasi, dan memotivasi bagi para remaja yang Gusnya nggak malu kayak gitu lihat ya yang dininya kayak gini ya, merasa malu gak? Agak malu. Merasa tertampar ya? Kanan kiri enggak gimana? Tapi terpukul. Itu lebih saya tertampar aja lah. Tapi gini ya, pertanyaan saya gini, jadi normalnya anak kecil kan fitrahnya ini, mohon maaf ya, anak kecil kan suka main, suka bermain, jadi motivasi kuat untuk belajar itu, mohon maaf, itu masih berkurang untuk menurut saya pribadi ya. Jadi kalaupun kadang
menurut saya mayoritas anak kecil itu ketika sekolah libur, mayoritas saya tapi tidak menutup kemungkinan ada yang punya itu dari hati. Mereka senang. Nah, pertanyaan saya, ya yang sudah kondisi yang diuji sedemikian rupa sejak dini, kok masih punya keinginan yang kuat untuk mempelajari ilmu? Itu ada hal apa ya sampai ya punya motivasi besar seperti itu? Karena sebelum saya sakit, saya masih belajar di sekolah dasar maupun di dunia. Saya sangat senang belajar. Kadang di sekolah dasar itu ya ada orang menawarkan buku. Meskipun saya nggak punya duit, saya ngambil, bayarnya besok minggu depan biasanya nanti didatangi lagi. Saya begitu, saya sangat senang. Makanya dulu waktu saya pertama sakit itu karena banyak membaca pakai lampu play itu. Nah, ada yang berkomentar seperti itu. Pokoknya saya sangat suka membaca. Intinya maksudnya membaca ya, semua ilmu atau semua, meskipun itu meskipun formal cerita, ya, secara umum atau ilmu agama? Ilmu agama juga. Jadi hobinya membaca untuk menambah wawasan gitu. Berarti segala bidang ilmu ya. Kan soalnya mohon maaf ya, kadang orang itu tertentu, saya sukanya ilmu hanya matematika misalkan kayak gitu. Saya nggak suka ilmu agama, saya kurang cocok, kan ada orang kayak gitu. Tapi Yai tetap semua ilmu itu Yai hobi ya, suka istilahnya. Saya penasaran. Tapi saya kira beliau ada ilmu yang tidak beliau sukai. Apa ilmu itu? Hitam. Oh iya. Ilmu apa? ilmu hitam. Oh iya, karena hitam, karena gelap. Ya itu kan kita sudah tahu itu naudzubillah min dzalik. Ilmu yang menyesatkan, artinya yang bermanfaat kan. Iya. Tapi gini ya, saya mohon maaf, yang artinya kalau yang saya pelajari dari Yai sendiri, yang penting itu didasari rasa suka dulu ya. Iya. Segala sesuatu ya. Suka dan penasaran. Jadi itu semenjak dini sudah hobi dan penasaran tentang pengetahuan gitu ya. Penasaran. Kok ini begini kok saya nggak bisa. Misalnya saya di SD, saya kok selalu kalah dengan ada yang malah saya. Dalam hal? Misal dalam pelajaran. Gitu. Ya, kok dia selalu bisa menjawab, padahal di materi pelajaran nggak ada. Dari mana dia bisa menjawabkan gitu? Sama-sama makan nasi misalnya itu ya. Terus salah kan penasaran, terus makanya setiap ada penawaran buku saya mesti beli. Maksudnya mungkin di sini, mungkin di buku ini. Nah, itu perjuangannya bagaimana itu supaya dapat memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua? Pertama niku mboten lepas dari motivasi dari apa ya, cara memotivasi orang tua. Beliau Abigail Munawar. Dia terus memotivasi saya untuk supaya orang itu bermanfaat, kita bermanfaat. Terus dia ada kata-kata. Dulunya waktu saya kan opnam di Purwodadi, terus di Semarang. Waktu di Semarang itu saya selalu tidak kerasan. Dia motivasi waktu itu dibutakan oleh itu kata-katanya. Soalnya buka pengen masuk jadi wong. Kata-kata yang masih ingat, pengen jadi dokter. Jadi ini motivasi itu. Itu kondisinya sudah kondisi yang ini yang belum lumpuh tapi mata sudah. Sudah terkena. Terus ketika lumpuh itu ya selalu memotivasi seperti itu. Misalnya begini, ngapal Quran dulu ya, gitu. Soalnya ini aku eling Mbah ke saat durung apresi itu pesen karo aku. Mbah siapa? Mbah Kiai Salim. Mbah Kiai Salim. Sebelum masuk situ nganu yo sing Quran kengko kayak notazo. Berarti anu indikasi kon ngapal ke Quran. Isyarah begitu bisa. Terus memotivasi nang donya kene ki wis gak spiral. Meskipun itu nang kene penak wis tak istikhare nang akhirat penak itu di dalam keseharian bercengkrama seperti itu ngoten niku. Dadi nek terus akhirnya kula kegugah ya wis sak isosane kula kedeng niku wektu kawal-kawal diwacake, tapi itu diwacane tetep ada keterbatasan nonton ora kan. Terus motivasinya beliau juga begini, wis pokoknya kan beliau kan juga mengajarin kula ya. Mari kula pokoknya Quran wis guru lewat aku ki ya murid Mbah Masyuri
Mbah Sari Mbah Sri hafal Quran, Mbah Masuri kuwi muridnya Mbah Munawir. Kerap ya. Iya, dia seperti itu. Jadi sepatu wae. Kowe tak wari Quran, aku ya muridnya Mbah Masuri muridnya Mbah Munawir. Ketika itu beliau berkata seperti itu. Nah, kan di kesulitan kalau diwacake naten ono tan ora. Yang membacakan secara simai itu. Antara lain tuh beliau Pak Haji Abdul Jalil itu termasuk sangat, nah, tapi itu baru sekian juz. Terus saya mau tahu nganangan kuwi mata ya. Terus saya punya inisiatif nggih keluar rekam. Riyen dereng enten memori Belum atau flash ada, niku lah ada kaset pita niku rekam suarane. Kaset Nah, apa? kaset pita. Kaset pita yang tape kayak radio itu ya. Oh. Tapi niku nggih enten kendala, masalah niku sering-sering diulang, di-roll, mungkin rondet, pitane niku rondet, pedot. Oh, terus rusak kayak gitu ya. Rusak, ini kendala. Padahal waktu itu belinya Nggih, beline ketika terus enten niki, enten angen-angen golek, madhe golek murotal nggih, nanti. Nah, sampai kula niku mados dugi Kudus, Semarang golek kaset murotal keluar kota ya. Dengan kota. keterbatasan Yai secara fisik. Nggih. Untuk mencari kaset pun sampai luar kota tidak semudah seperti zaman sekarang ya. Saniki jarang enten. Kadang teng Kudus sing pusat tinggian Kudus gitu. Mados Quran nganu sing jus niku enten, mboten ya, seperti itu, bukan semudah seperti sekarang. Ono ya. Kalau sakan kalau niki akhirnya ditemani niku Mas Komar. Nah niku niku larene Bude. Gak ono sing jus meneh gak ono. Nanti kadang kon pesen riyen mawon ngaten. Nah, ketika wis entuk barang dijajal bolak-balik rondet sangat pas nak nuruti ngoten gak wis kayak sido. Kayak sido ngaji mangke kan. Jadi kendalanya sangat berat, sangat sulit. Nggih, bener. Sakan iki kan kepen nang YouTube, nang MP3, nang napa-napa karek. Nggih ta? Sekarang tinggal mudah. Tapi nyatanya kan itu ya. Meskipun mudah, kondisi sehat, ya kan, faktornya juga banyak ya. Mungkin orang-orang zaman sekarang itu ya malesnya mungkin bisa jadi yang kedua. Tidur. Ya. Tapi diantaranya juga mungkin kemampuan kecerdasan akal juga mempengaruhi ya. Ya mungkin alhamdulillah. Jadi memang gurunya itu beliau Yai Ali Menar itu mendidik Yai secara langsung, entah itu dalam memotivasi untuk menghafal Quran, juga memahami kitab-kitab klasik gitu ya, entah itu fikih, nahwu. Terus kalau nggak nganu, soal penelitian itu misalnya Ramaya niku ngajar, niku kan tengah jen griya enten satu ruangan yang dipakai kangge mengajar waktu itu sanawi. Dari mulai sampai selesai kalau lungguh mirengke. Hanya modal pendengaran ya. Pendengaran menghafal Quran pun modal pendengaran dan memahami kitab-kitab klasik pun pendengaran. Jadi untuk matlaah ada keterbatasan. Sangat terbatas. Kok bisa Gus ya? Itu benar-benar sangat mengagumkan. Tidak bisa melihat tulisan, hanya lewat pendengaran, tapi bisa hafal 30 juz. Sedangkan banyak orang yang pandangannya sehat, bisa melihat tulisan, tapi mereka menghafal surat juz amma, surat-surat pendek saja. Hari ini dihafal, besok lupa. Berputar-putar dalam satu juz itu lama banget, sering lupa. Khususnya saya sendiri maksudnya. Lah itu kok bisa gitu loh, padahal nggak bisa melihat tulisan. Nah niku qadarullah mungkin ya. Alhamdulillah. Karena Quran itu kan wahyu. Jadi orang hafal Quran itu mawahib, pemberian dari Allah mungkin ngoten. Tapi ya dari ikhtiar kita. Niku lewate Gusti Allah memberi itu dalane mungkin kon ikhtiar iki cara senarionya seperti itu. Padahal sudah nanti diberi tapi caranya kudu ikhtiar seperti ini. Semula qadarullah. Allah. Mungkin sangat menarik. Beliau sejak kecil di usia dini, usia 11 tahun, di mana usia-usia segitu, usia bermain, usia bersenang-senang, tapi beliau diuji dengan ujian yang
luar biasa yang sulit untuk dialami anak seusia segitu, di mana beliau tidak bisa melihat tulisan, kemudian lumpuh, badannya tidak bisa digerakkan, dan setelah itu beliau sembuh, dalam arti bukan sembuh total, tapi masih ada sisa-sisa dari penyakit beliau sampai sekarang. Tapi gini ya, Nun Sewu, mohon maaf ini. Iya. Kalau mungkin Yai kan dengan keterbatasan pandangan, artinya menghafalkan Quran dengan bermodal pendengaran saja ya. Historinya tadi Yai menceritakan bahwa dibacakan orang, itu nanti Yai mendengarkan terus diingat-ingat di dalam pikiran. Nanti kalau mau menghafal lagi nunggu orangnya lagi itu ya. Kalau murojaah nunggu orangnya lagi. Itu berat sekali sih ya. Sangat berat. Itu gini, berlapis-lapis. Pertanyaan saya gini ya, dorongan semacam dorongan energi apa ya sampai membuat ya itu saya harus bisa hafal Quran dengan kondisi sedemikian rupa. Mungkin selain tadi loh, ya menjelaskan selalu dimotivasi oleh orang tua, selalu dimotivasi oleh orang tua, selalu mendoakan dan mungkin selalu motivasi, tapi mungkin ada hal lain yang memberi kekuatan ya untuk selalu berjalan di dalam hidup ini dalam kemanfaatan. Nah, niku sing kula mboten ngertos. Oke, teko tadi. Oh, sing lain-lainnya nggih motivasi dari orang tua saking teng sepuh niku. Yang utama niku ya. Yang utama. Bahkan niku nate kula kan kadang kan ngrencangi nang toko. Nah, kan ada usaha teng toko niku. Waktu niku jualan kayak elektro bekas. Beliau kan nang kene kasete digawa kono ngono samping kono kan nggon selatan kono karo ngapalke karo terus nang kono sampai seperti itu. Jadi nek iso di tempat apapun, kondisi apapun tetap di Qur'ane dianu. Nah, seperti itu. Tapi yang mendorong ini salah satunya gitu. Yeah. Tapi terus selain itu apa yang mendorong? Iya mbah. Betul. Ya, alhamdulillah nanti mawon ya. Fadl dari Allah Ta'ala ya. Saya tidak tahu selain itu apa. Mungkin ya nak jangan apa ya mungkin saya sendiri ya digumun sedemikian. Soalnya saya bukan terus semudah itu, saya mengalami kesusahan terus ketika bergantung dari orang. Ketika itu waktu itu kalau eling sampai ketika juz 7 saya sih masih dituntun orang, tapi ketika itu kadang mungkin menghafalkan belum langsung, mungkin bagi sedikit orangnya pergi dulu kan ada kegiatan istilahnya pasaran kalau udah nong tiwang lagi song kok piye suwi kata-kata tanteni lah akhirnya kan udah udara apalane waduh ngulang. Terus makanya dari itu terus saya timbul lah menambah, berarti perlu kaset untuk membantu murojaah itu tadi ya, murojaah dan menambah hafal. Ketika kaset ternyata kendalanya juga luar biasa kan, seperti kaset pita kalau diulang nanti terus rondat putus, aduh gitu. Banyak sekali kendalanya. Pokoknya kalau zaman sekarang jauh Masya Allah, jauh pokoknya. Zaman dulu itu semua zaman sekarang begitu buka HP sudah bisa baca Quran setiap orang kalau mau. Tapi masalahnya yang sering dibuka adalah WA yang sering dibaca, TikTok, WA, TikTok, Facebook ya. Tapi Qurannya yang setiap saat bisa diakses malah jarang dibaca. Tapi Masya Allah beliau dulu belum ada HP, teknologi belum seperti saat ini. Di kampung beliau belum ada listrik, tapi semangat beliau luar biasa. Ini sangat menginspirasi. Ini yang itu ya, yang jarang kita temui lah untuk dengan keterbatasan tapi bisa menghafal Quran. Saya dengar juga Yai sendiri termasuk guru yang saya kagumi, ya sering dari kecil sudah tahu. Tapi yang saya heran ternyata ya itu juga hafal, bukan hanya hafal Quran saja ya ilmu ta'antu ini. Jadi termasuk sejarah manakib, mungkin manakibnya Rasulullah. Semacam kitab-kitab zaman sekarang kalau manakib Rasulullah kan yang termasuk kontemporer Sintudur ya,
Iya, ya Maulid itu Sintudur, terus Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani itu juga semua dengan mudah ya hafalkan ya. Ya, Model pendengaran juga iya. kedengaran. Karena gini loh, kan karena kita itu bermasyarakat. Ya. Dari masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Ya, misalnya perlu ada seperti rutinitas ritual manaqib. Nah, terus ada macam-macam. Karena kita tidak bisa membaca, tidak bisa, kita harus menguasai harus hafal. Ada tuntutan untuk kita menghafalkan. Ya, karena kurang untuk masyarakat ya. Masa nggak bisa baca kalau disuruh diaturin saya yai. Mungkin dulu kalau aturi maca manaqib gini kula gitu. Nah, ngaten. Lha apa perartin aku rapat semacam ini kadang awam kayak gitu ya. Awam kan khudil afwa gitu ya. Tapi padahal iki mau tahu mereka niku nggih ngertos nek kula kondisine ngeten nggih kok mau semangat bisa gitu. Padha karo. Tapi nggih ada gimana? Dengan begitu sami koyo wah berarti nuntut kok kena apalke kan ngoten. Ada hikmahnya. Oh, iya. Semua niku ada hikmah. Kalau kita mengambil hikmahnya segala sesuatu niku nggih ora ono sing gak enak aja. Kita mungkin wah piye jawane kan. Tapi ternyata di balik itu nah, ada tuntutan seperti itu. Terus baik di Sintudur, tapi ya semua sedaya mesti ada semua ada jadi seperti kata pepatah, ketika kita keluar dari zona nyaman maka kita akan mengerahkan kekuatan baru dan kita akan semakin berkembang dan bertumbuh begitu. Betul. Tapi itu kalau kuat, kalau nggak kuat bisa bocor montang manting nanti malah kan tergantung. Manting seperti Jungger wali barang pisang. Iya. Diutak-atik oleh Tapi ya ini menarik ya, kan kadang ada orang mungkin istilahnya Gus Mujib tadi keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan hikmah yang terbaru atau tersendiri kan gitu. Tapi kan menurut saya pribadi kalau kita keluar dari zona nyaman mungkin ada orang yang tidak kuat di pertengahan jalan kayak gitu kan. Nah. Kalau Yai sendiri dalam kondisi yang di luar zona nyaman tersebut, ada semacam hal yang bisa membuat Yai semakin kuat mungkin? Ya kadang itu memang satu titik awet dhewe niku sering bisa capek. Nah, memang karena kondisi merasa capek karena ngoten niku gitu. Ya perlu enten nih ada motivasi lain sing bisa membuat kita semangat lagi. Nah, oh ada hal yang baru gitu ya? Ya kita butuh nuansa baru gitu ya? Buatan betul, butuh kondisi keadaan sing sakit memotivasi awake dhewe. Kalau dia pernah ingin ngapal Quran ini pernah satu titik itu belum selesai ya, masa dalam kondisi perjalanan ya? Nah, ternyata misalnya kita pergi ke tempat yang di situ banyak sekali penghafal Quran, terus awake dhewe ndonga dengan bisa nih semangat tergugah malah. Oh iya. Berarti istilahnya membangun sarannya memupuk lagi, memupuk semangat lagi ya, itu berarti penting ya. Oh artinya gitu, artinya berarti circle pertemanan itu sangat mempengaruhi ya. Oh sangat. Berteman kepada orang-orang yang sama-sama penghafal Quran gitu kan. Misalnya ya, wah niki lagi kendu banget. Kita pergi ke Menara Kudus gitu ya. Kita terus ngertos tiang-tiang dong apa tuh bisa. Tapi ya, waktu melihat orang di Menara Kudus menghafalkan Quran ya, apa pernah menemukan orang yang dengan keterbatasan fisik? Derek juga belum. Derek mungkin ketemu kita. Begini Om. Jadi seharusnya mereka yang dapat motivasi dari Yai gitu kan harusnya. Nah, kalau mereka yang sehat gitu. Begini Om, beliau tidak tahu. Karena beliau kan pandangannya ada keterbatasan pandangan sehingga beliau tidak mengetahui. Intinya tadi ya hanya untuk artinya mencari motivasi, memupuk motivasi kembali, mendorong lagi dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Lingkungan teman, memang teman itu sangat penting, sangat berperan bagi kita pribadi. Apalagi ada pepatah ketika kita berkumpul dengan ketika kayu berkumpul dengan apa itu loh namanya apa? Nopo.
kulit kambing. Iya, maka dia dipukuli terus. Tapi ketika kulit itu berkumpul dengan Al-Quran, diciumi terus. Oh iya. Kalau terbang ya. Masuk ya, ngerti Nah, ya. itu filosofi dari pertemanan. Pandai-pandailah mencari teman, lingkungan pertemanan, maka itu akan mewarnai kehidupan kita, berkumpul dengan memotivasi kita, menginspirasi kita. Tukang minyak kita ikut wangi, istilahnya simpelnya kayak gitu. Tapi kalau berkumpul dengan tukang las, maka kita akan terkena apinya. Oh, iya. Jadi memang pertemanan itu sangat mempengaruhi untuk kelanjutan hidup kita yang bermanfaat, apalagi lingkungan keluarga. Otomatis gitu ya. Dan kembali lagi tadi orang tua yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendoakan sampai di posisi sekarang ya. Ya intinya ngeten kan, apakah awet niku urip, kita hidup itu perjuangan. Harus selalu berjuang di kondisi apapun, di lingkungan kita seperti apapun. Yang dijelasnya Pak Awede kudu terus maju. Kondisi Awede kayak piye, lingkungan Awede piye, bagaimanapun kondisinya gitu kondisinya, Awede kudu tegar. Harus selalu berjuang begitu Gus ya. Harus selalu berjuang. Karena hidup niku pancen sulit, wong pancen niki dunia niku tempat masalah. Harus Kita nggak boleh dalam kondisi apapun, nggak boleh kalah oleh situasi, kondisi maupun keadaan. Dan dalam perjuangan itu pasti ada hambatan dan rintangan. Ada rintangan. Rintangan, hambatan harus kita kalahkan. Yang penting seperti itu. Itu yang penting. Nah, makanya nggih, kalau sering memberi inspirasi pada anak muda. Kowe iki jenom ya, kowe sekolah. Kowe ngerti aku kondisi kayak ngene. Masa kowe gak kangen-kangen. Ngaden kadang kula ngoten. Jadi apapun bisa kita gali, ilmu pengetahuan apapun bisa kita gali. Aku ngerti ngene kabeh ngene, menurutmu up to date. Loh, iki ndek ku ngolah ndek cilik semangat ndek cilik kae. Sampai banyak waktu niku nang-nang lho. Nyen mboten anu. Makanya ayo sing semangat. Iku sama-sama nate kula. Kula paring motivasi ngoten. Oh, jadi memang anu ya. Kualitas ilmu itu di atas segalanya ya. Di atas harta, seperti ceritanya apa? Nabi Sulaiman yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, kamu minta harta, ilmu atau perempuan itu kan ya. Tapi Nabi Sulaiman meminta ilmu, dengan ilmu semuanya akan didapat. Allah juga akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Jadi meskipun Yai memang keterbatasan fisik sampai di masa sekarang pun, tapi karena Yai sudah mencapai predikat seorang penghafal Quran yang berilmu, ya dihormati dan selalu diminta barokahnya oleh banyak orang karena kapasitas keilmuan beliau kan gitu. Itu yang karena ilmu. Bukan hasil, tapi proses yang beliau utarakan tadi. Ada banyak hambatan, rintangan, kesulitan. Prosesnya beliau lalui dengan kesabaran, tapi tidak sia-sia kan gitu. Iya. Manjada wajada gitu ya. Yang patut dicontoh oleh teman-teman kalangan semua. Muda sekarang milenial tentunya ini pastinya kalangan milenial sekarang putus asa. Itu sangat luar biasa. Terus kemudian tadi beliau mengatakan bahwa dalam hidup ini harus selalu berjuang dalam kondisi apapun, dan beliau sudah mampu menanggulangi berbagai hambatan dan rintangan. Cara untuk menanggulangi, menghadapi rintangan dan hambatan ketika khususnya panjenengan Gus, padahal hambatan rintangan itu banyak sekali. Menghafal Al-Quran tanpa melihat tulisan itu sangat sulit menurut keterangan teman-teman saya.
sering lupa padahal beliau itu bisa membaca, bisa merujuk sendiri, sedangkan panjenengan nggak bisa merujuk sendiri, tadi harus butuh orang untuk membacakan, tapi kalau nggak ada bagaimana, terus sangat sulit. Nah, belum lagi masalah fisik, sering sakit, perut, kaki, sering kram. Nah, itu untuk menanggulangi berbagai hambatan rintangan supaya semangatnya itu tetap selalu berkobar, tetap selalu menyikapi keadaan itu dengan sabar, itu bagaimana, Gus? Ini ku wow, selalu memotivasi memotivasi pokoknya aku kudu kasem bicaranya itu harus kuat ya. Harus ada motivasi kuat nggen jerone atine awake dhewe ngoten niku. Tapi ngeten ya, nun sewu niki nggih nun potong. Niki kalau ada orang berstatement kayak gini. Kadang kan enten tiyang, lho maklum nggih nun sewu jenengan niku dengan keterbatasan pandangan fisik menghafalkan Quran, memahami kitab klasik, hafal hadis dan berbagai riwayat, manakib dan lain-lain. Kan jenengan cerdas. Jenengan nggih putrane kiai. Ya kula nganu mboten pati pinter. Lah ngoten niku terus jenengan menanggapi orang ngoten niku pripun ya? Padahal kan banyak ngoten niku ada. Maklum anak kiai kok kan ngoten. Mangger wong niku. Nggih. Masuk mau yang sepuh kan tak tahu. Lho. Ngeten nih. Pokoke intine niku wong niku kula kan padha wae digawe kok padha kata. Wong ki ya padha wae kabeh boten anak. Pokoke nek dijanji wong kuwi gelem tekad tenanan, usaha yang keras, ikhtiar keras, termotivasi tinggi, Allah nggak hasil, enggak. Soalnya napa niku janjinya Allah ngoten ya. Nggih. Keyakinan mau ya keyakinan juga harus dipupuk secara kuat. Dipupuk terus. Kita apa kendor biasane kita mumpuk lagi ngoten. Memang nggih kula niku sering kendor ngolah nganu piye. Tapi ngene kudu secara deh. Lah ngono agak misalnya ngenten. Nah gak wis kalah pelapang terus piye wis lara melarang ngopo-ngopo. Wis waro wis mripat bloro skill muloro perlu gak ngopo-ngopo malah dadine piye. Nah dari situ ya intine bahasa santrine tafakur gitu. Merenungan. Iya ya aku sing ngene malah. Nah, masalah kita harus ini kan asing purun mikir ya, asing boten purun lah ini masalah ini merenung, angen-angen ya. Supaya kita bisa bermanfaat pada orang lain. Kan jari ini dia kan jadi ngoten. Apa-apa wong sing manfaat kan wong liyane kan ngoten. Itu mungkin jadi motivasi. Rangkaian motivasi agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Udah wis lara, 4 lon wis rasa dadak tlongap kan ngoten ya. Nggih. Tlongap. Nah, ini tambah lagi kita semua kalangan milenial. Mungkin pesan Yai untuk orang zaman sekarang, untuk kalangan muda. Nggih, untuk kalangan muda niku ngoten. Sekarang niku kan dari berbagai kondisi pun sangat dimudahkan. Ya, lewat internet, lewat secara media. Media. Pakai kemudahan ini waktu ini kan sangat dibuka seluas-luasnya. Jadi ini mau bermanfaat di berbagai jalan semua diakses bisa ya. Kita bisa mengambil manfaat dari situ, tapi nggak sakit merugikan kita. Jadi kita mengambil jalan yang mana kan ngoten. Oh maksudnya ada manfaat ada madorotnya, tinggal kita pilih yang mana. Yang mana. Oke kita harapkan ke jalur ilmu, menambah wawasan, ilmu buka itu sangat mudah untuk mengakses di situ. Di YouTube mungkin di TikTok katanya. Tapi kangge hal sing merugikan tengah awake ini sangat bisa. Nah, dari kalangan muda pinter-pinter mengambil sikap teng mriku. Ngangen-angen sok aku piye besoke. Jangan-jangan sing kira-kira manfaat kanggo awake dhewe pada bidangnya masing-masing ngoten ya nggih. Kanggo masa depan awake dhewe.
saat terus Artinya termasuk orang yang merugi itu yang bahkan dia tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri ngoten ya iki. Mugi nggih ya pinaringan sehat terus saged dados panutan kalangan umat dan mugi-mugi nggih bagi siapapun yang melihat video ini bisa menggugah khususnya kalangan muda milenial ya nggih agar tetap semangat dan bisa bermanfaat untuk negara, untuk khususnya untuk agama, untuk agama dan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW.